Kalau didengar dari PN ini kayaknya sih transaksi belajar ya. Pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Belum reda juga nampaknya polemik panas dugaan adanya sindikat mafia skincare yang meresahkan konsumen dan para pegiat usaha produk kecantikan. Sebaliknya, huru-hara justru berkembang semakin pelik dengan makin banyaknya nama-nama baru yang ikut terseret-seret dalam kisruh ini. Ya, setelah sebelumnya Bella Sophie, kali ini giliran nama pengusaha skincare Shindy Samuel lah yang ikut terbawa-bawa. Layaknya yang menimpa Bella Sophie, nama Shindy pun mulai terseret ketika beredar sebuah rekaman suara yang menuding produknya melakukan aksi overclaim, alias klaim berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti, isu ini rupanya telah sampai ke telinga Shindy Samuel yang seketika langsung membuat video tanggapan di media sosial. Si Shindy Samuel ini kan, soalnya si Shindy Samuel, si Bella Sophie itu kan overclaim, terus si Bella Sophie kan overclaim ya, terus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, aku udah gak mau ikut campur lagi dalam huru-hara skincare. Karena aku mau fokus dagangan aku. Aku mau fokus berjualan. Kalau didengar dari PN ini kayaknya sih transaksi belajar ya. Cuman aku yakin sih sekarang tuh netizen udah pada pintar, udah nggak gampang tergiring opini, dan aku nggak mau bereaksi apapun, nggak mau nuduh siapapun. Dan guys, sebenarnya jujur aku tuh mau umroh. Udah capek gak sih Lim? Aku mau umroh guys. Aku nggak mau ngotorin hati aku karena menurut aku kayak manasik umroh itu kayak manasik hati. Lu sampai batuk tuh, gue sampai keselak. Jadi tolong ya guys ya, udah iya perhura skincarean ini udah aku mau umrah. Oh ya Allah, assalamualaikum. Makanya saya bilang, tolong Pak Kapolda Metro ungkap setuntas-tuntasnya. Supaya tidak ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini store ke sana, ini store ke sini. Nggak usah. Jadi kalau nangani klien, tangani dengan baik supaya terang. Bagi saya NM, jangan tanggung deritamu sendiri. Bang, kalau misalnya Mail, jangan tanggung deritamu sendiri. Ungkap siapa-siapa yang terlibat. Ya, saya harus sampaikan bahwa dugaan kami banyak mafia skincare di Republik ini. Banyak sekali yang saat ini masih beredar bahan-bahan skincare yang berbahaya kepada masyarakat. Dan ini harus tegas dari pihak pemerintah, terutama dari BP POM, untuk segera menarik izin yang mereka pernah keluarkan. Ternyata mereka menyalahgunakan. Yang kedua, mungkin ada skincare yang beredar tapi tanpa izin. Ya, kalau ada mafia, saya rasa memang pemerintah harus tegas. Karena udah pasti pengampelan pajak, udah pasti tindak pidana pencucian uang itu pasti beredar. Makanya saya juga minta supaya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang Perlindungan Konsumen itu segera dilaksanakan oleh anggota DPR. Dan kemarin sudah beberapa masukan dan itu diterima. Mudah-mudahan dalam panja nanti DPR RI, terutama Komisi 6 bisa segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dugaan adanya sindikat mafia skincare? Hingga sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Lantaran banyaknya teka-teki yang masih belum terbuka seutuhnya. Mengingat kepastian dari kelanjutan laporan yang dilayangkan Dr. Reza Gledys saja masih abu-abu sampai detik ini. Ya, kotak Pandora kasus dugaan adanya sindikat mafia skincare sejatinya memang terbuka. Sejak Reza Gledys membuat laporan polisi terhadap 4 orang,
yakni Nikita Mirzani, Mail Syaputra, Dr. Oki Pratama, serta Doktif. Namun sampai sekarang belum ada kepastian apa-apa tentang pendalaman kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang ini. Bahkan pada tanggal 14 April 2025 kemarin, Reza Gladys beserta suami dan kuasa hukum masih dipanggil untuk melengkapi pemeriksaan. Ya mungkin masih masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi, itu aja. Ya masih laporan yang sama. Ini soal MM atau Doktif? Mungkin nanti diharapkan. Saya terusin ya, satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa, satu lagi. Ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan. Untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan. Karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Satu rangkaian ya. Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa seperti itu. Pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Ya. Jadi kami pikir biarkanlah penyidik itu menentukan apakah nanti ditambahkan tersangka atau tidak. Kami belum tahu seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kami mengetahui hanya 2 tersangka. Betul ya kawan-kawan ya? Ya sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, gitu maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah, gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di Bepom, bolak-balik ke Bepom dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Ya sebenarnya kita pengennya baik-baik aja. Kondisi ini adalah bukan kondisi yang diharapkan oleh kita. Intinya seperti itu. Sementara itu, makin peliknya huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare telah berhasil membuat Dr. Oki merasa jengah. Hal itu pun diluapkan oleh Dr. Oki Pratama melalui sebuah unggahan media sosial. Di mana Dr. Oki mengajak para pihak yang terlibat untuk berhenti bersuara dan saling serang. Dan menyerahkan semua ini ke tangan pihak berwajib Kepolisian Republik Indonesia. Bukan itu saja, Dr. Oki pun digadang-gadang mengajak para pihak yang terlibat untuk mengakhiri kisruh ini dengan bertabayun. Sebuah aksi damai yang menjadi angin segar di kasus panas ini. Namun, Dr. Oki pun tak bisa menampik jika dalam kasus ini dirinya sudah menjembatani Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani sebelum akhirnya dugaan pemerasan 4 miliar itu terjadi. Pada saat saya menerima, ya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki, saya sudah menyampaikan bahwa Dr. Oki ini orang baik, jauh dari kata sindikat. Dia kepingin ini semua dalam suasana lebaran selesai dengan baik, ya nggak usah ribut-ribut. Kalaupun ada proses hukum yang berjalan ya sudah berjalan, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Jadi makanya saya tuh ini juga gitu, kalau pengacaranya DRG tuh ribut, Dr. Oki harus tersangka, dia sindikat. Hati-hati kalau bicara. Nanti kalau nggak bisa dibuktikan dan tidak ada kan putusan hukum selama ini bahwa Dr. Oki itu sindikat dari skincare atau sindikat terkait dengan produk-produk kosmetik, kan nggak ada. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harusnya ada dasarnya. Setahu saya kan
kuasa hukumnya DRG kalau ngomong tuh kan ada pasalnya. Ini buktikan kepada kita mana. Kalau Dr. Oki dibilang sindikat, sindikat mana putusan hukumnya Dr. Oki itu sindikat gitu. Kalau pihak sana ingin bertabayun gimana? Maaf ya, aku tutup. Ya nggak apa-apa. Ya boleh aja. Pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan. Itu aja sih. Dr. Oki ini memang orangnya baik. Saya kenal 4-5 tahun lalu memang posisinya orangnya baik. Makanya saya sangat keberatan kalau pihak pengacaranya si DRG itu menyatakan Dr. Oki ini adalah sindikat. Karena saya tahu karakternya Dr. Oki itu orang baik. Dia nggak seneng ribut, dia seneng kalau ya seperti saya, kalau memang ada kedua belah pihak yang dia kenal atau kawan baiknya dia pasti akan bagaimana caranya untuk menyambungkan silaturahmi gitu loh. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada kegaduhan, keributan, apalagi persoalan hukum gitu. Coba teman-teman lihat deh statusnya Instagram story-nya Dr. Oki. Di situ dia sampaikan, ya, ayolah kita selesaikan ini kegaduhan skincare dengan baik karena sudah sudah menjadi polemik yang tidak baik gitu loh. Kenapa sekarang baru keluar-keluar? Karena udah ke pojok. Iya, karena udah tahu apa yang akan terjadi 1 atau 2 minggu ke depan. Iya, seperti itu. Yang niat awalnya itu mau menghancurkan usaha orang lain karena merasa tersaingi. Mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya gitu. Menariknya, seruan perdamaian juga hadir dari sosok selebritis Fitri Sahuteru. Iya, Fitri Sahuteru memang tidak bisa dilepaskan dari kisruh ini. Pasalnya, ketika Doktif pertama kali muncul di dunia maya dan memulai aksinya dalam membongkar dugaan-dugaan kecurangan para pengusaha skincare, Fitri Sahuteru tampak selalu setia mendukungnya. Bahkan, ia sampai menegaskan kalau Doktif hadir membawa edukasi penting bagi masyarakat luas, khususnya bagi para konsumen produk kecantikan. Namun secara tiba-tiba Fitri justru berubah haluan dan ikut menyerukan ajakan damai dari Dr. Oki Pratama. Lantas seperti apakah reaksi Tessa Mariska menyaksikan perubahan sikap dari Fitri Sahuteru? Pos, boleh nggak gue heran Pos ya? Lu dalang atau duta tabayun ya? Di semua kasus lu masuk. Oper-oper klaim skincare lu ada. Dalang duta tabayun ya. Di perenongan apem cucur jembita jabrik lu ada. Lu DM ya kan? Untuk apa? Supaya duta tabayun juga ke bapak-bapak pejebong supaya dapat indang. Jadi gue bingung, lu tuh spesialisnya apa sih? Spesialis oper skincare, oper klaim skincare, atau oper kue cucur, jembita, jabrik? Kali lagi ya, jadi kalian itu netizen gak usah seuzon pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Oki. Karena secara pribadi saya tidak pernah punya masalah sama Oki. Saya dari dulu kenal Oki sampai hari ini saya baik. Saya selalu ada di acara-acara penting hidup Oki gitu. Kebetulan saya bertemu di Pepanjen kemarin dan kita bercerita, dan saya juga sebagai orang yang dituakan oleh Oki bertanya apa yang terjadi, dan dia bercerita tidak penting juga apa yang tidak penting juga untuk kalian tahu apa saja yang saya ceritakan dan apa saja yang saya bahas dengan Oki. Yang pasti saya prihatin dengan apapun yang terjadi sekarang di hidupnya Oki.
Lalu kalau misalnya dari beberapa orang yang menyampaikan ke saya, kenapa kamu masih harus baik sama Oki? Bukankah dia menjelekkan kamu di belakang gitu? Saya masih mempercayai sumpah demi Tuhannya Oki di hadapan saya bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan di belakang saya katanya. Kalaupun itu dia berbohong, biarkan saja menjadi urusan Oki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai teman, sebagai orang yang pernah dianggap kakak oleh Oki, saya masih berpikiran positif sama Oki ya. Apapun yang terjadi di masalah ini sekarang, semoga segera berakhir dan benar kata Oki, sudahi huru hara skincare ini, fokus kalian memperbaiki produk dan fokus berjualan. Seperti Oki bilang kan, kubu sebelah udah mulai bangkit untuk berjualan, itu bagus ya. Ya, saya berharap agar perkara ini diadili secara fairness ya, secara objektif, tanpa adanya embel-embel, tanpa adanya kepentingan-kepentingan, tanpa adanya intervensi. Kita berharap agar perkara ini tegak lurus ya. Silakan ya, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan kita juga tidak mau menutup-tutupi suatu kasus dengan opini-opini, dengan pendapat-pendapat, dengan prasangka-prasangka, dengan asumsi. Saya kira siapapun itu harus bisa membuktikan tuduhannya. Karena di dalam kasus pidana ada namanya istilah asas adagium kita, asas actori incambit onus probandi. Siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.